Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke dulur ya, untuk kali ini saya akan berbagi lagi, yaitu tips pengelasan di daerah yang sulit ya. Seperti apa tips dan triknya? Ikuti terus dulur ya. Dulur, sebagai tukang las sudah pasti pernah ya suatu kali itu menemukan posisi pengelasan yang sulit. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi persoalan posisi pengelasan yang sulit agar kita bisa melakukan pengelasannya dengan mudah dulur ya. Di sini sudah ada platnya dulur ya, saya taruh sedemikian rupa, sangat rendah dari lantai ya. 3 jari tidak sampai dulur ya, jadi kurang lebihnya adalah 3 cm. Dan itu walaupun kita lakukan pengelasan dengan kita berbaring pun kita tidak akan bisa melihat ya, karena terlalu rendah dari lantai. Dan bagaimana cara kita melakukan pengelasannya dulur? Nah, ini dia dulur ya, kita memakai alat bantu cermin ya. Memang dengan cermin ini agak sedikit sulit ya untuk melakukan pengelasannya, karena kalau kita melihat bayangan cermin itu adalah dia terbalik dari aslinya dulur ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa ya tidak terlalu sulit amat lah. Oke dulur, di sini saya memakai kawat lasnya tetap E6013 karena saya punyanya cuman itu ya. Dan ukuran kawatnya adalah 2,6 mm ya. Dan selain tips di awal tadi dulur ya, untuk pengelasan yang posisi sulit seperti ini ya, tips yang lainnya adalah gunakanlah ampere itu yang cenderung besar ya, cenderung tinggi ampernya. Karena dengan ampere yang besar akan mengurangi risiko ini ya, terjadinya lasan tidak nempel ya. Karena itu posisinya sulit dan tidak mungkin untuk di repair ya, karena gerinda juga tidak akan masuk ke situ. Nanti kalau kita pakai ampernya kecil dan tidak nempel lasannya akan susah sekali untuk kita perbaiki dulur ya. Karena posisi pengelasan ini sangat rendah dengan lantai dulur ya, kita tidak akan mungkin mendapatkan posisi kawat las yang ideal ketika pengelasan itu dengan menggunakan kawat las yang lurus ya. Jadi triksnya adalah kita gunakan kawat las yang kita bengkokkan sedemikian rupa seperti ini ya. Jadi dengan kawat bengkok seperti ini akan kita dapatkan posisi kawat las yang ideal. Karena dengan posisi kawat las yang ideal ketika pengelasan itu akan lebih mudah untuk menghasilkan lasan yang bagus ya. Dan karena ini posisinya itu sangat sulit ya, jadi tentu saja kita tidak akan mau mengambil risiko ya. Kita rekayasa sedemikian rupa semuanya agar sekali pengelasan itu mendapatkan hasil yang seperti yang kita inginkan. Oke dulur, kita langsung ke pengelasannya saja ya. Di sini saya posisikan untuk platnya akan kita las. Dan tentunya juga kita posisikan ya untuk cerminnya. Kita posisikan juga agar kita bisa melihat dari cermin itu ke arah yang akan kita las nanti.
Dan seperti biasa dulur ya, kita akan review untuk hasil pengelasannya ya. Kita singkirkan dulu untuk cerminnya agar aman. Nah, ini dia dulur untuk hasilnya ya. Kita bersihkan dulu untuk teraknya. Dan kita lihat bagaimana untuk hasil lasanya ya. Dan ini dia dulur untuk hasil las-lasannya ya. Tidak ada hasil lasan yang tidak nempel di situ ya. Semuanya terkena lasan dengan sempurna ya. Cuman hasil lasannya tidak ini ya, tidak terlalu rata ya. Maksudnya tidak serata ketika kita ngelas secara normal ya. Tapi secara keseluruhan sudah ini ya, sudah bagus ya, karena mengingat posisinya yang sangat sulit. Oke dulur, itu tadi sedikit dari saya ya yang bisa saya bagikan untuk kalian. Dan juga terima kasih pada kalian yang selalu setia untuk mendukung channel ini ya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.